Malam itu aku sebenarnya belum tidur waktu anaknya suami masuk ke kamarku. Tapi aku sengaja merem saja mataku. Soalnya aku penasaran, ngapain juga dia masuk ke kamarku, padahal udah malam dan suamiku belum pulang malam itu. Sudah jam 11 malam waktu itu. Pas dia buka pintu, aku pura-pura saja merem, biar dikira kalau aku sudah beneran tidur lelap. Dia juga mengira aku udah tidur, soalnya lampu kamar udah kumatikan. Suasana jadi temaram hanya pakai lampu tidur. Anaknya suami gak langsung masuk. Dia ngintip dulu dari celah pintu yang dibuka sejengkal. Melongok sebentar, lalu ia melangkah pelan sekali, hati-hati. Setiap geraknya seperti ragu dan khawatir kalau aku sampai kebangun karena dirinya. Aku memicingkan mata sedikit, sambil tiduran miring meluk guling membelakangi dinding, jadi bisa melihat samar-samar. Jujur kaget saja sih, kok bisa-bisanya anak suamiku masuk ke dalam kamarku. Aku kan istri ayahnya, ibu tiri darinya sendiri. Ya kalau dia masih kecil dan anak-anak sih nggak masalah. Tapi anaknya suamiku kan sudah besar, usianya 20, udah tamat SMA. Sementara aku sebagai ibu tirinya juga masih belum tua-tua amat, usiaku 32 tahun dan baru setahun nikah lagi. Aku sebenarnya janda 2 tahun sejak ditinggal mati suamiku. Lalu aku menikah dengan suamiku yang kedua, usianya 50 tahunan. Tadinya aku nggak percaya sama nasihat orang, kalau harus hati-hati dan mikir lagi jika mau menikah sama yang punya anak. Soalnya bisa repot, ngurusin anaknya, apalagi kalau anak-anaknya pada bandel dan nakal, susah dinasehatin. Bisa-bisa kita sebagai istri dan ibu tiri jadi makan hati gara-gara anaknya suami. Tapi aku nggak pernah percaya nasihat itu. Hingga akhirnya malam itu aku jadi percaya kalau semua omongan orang itu benar adanya, dan aku merasakannya. Kisahku ini tak akan pernah bisa aku lupakan, karena anaknya suamiku. Entah kenapa, dia sampai tega seperti itu padaku. Dia itu anak bungsu dari suamiku. Udah lulus SMA tapi nggak melanjutkan kuliah. Katanya masih pingin nganggur dulu. Makanya dia masih tinggal di rumah suamiku. Sementara 2 kakak perempuannya udah pada kerja dan sudah menikah. Sejak awal aku menikah sama suamiku, dia emang kelihatan kurang suka. Ya mungkin dia nggak pingin punya ibu tiri lagi. Soalnya kan banyak cerita kalau ibu tiri itu lebih kejam daripada ibu kota. Atau dia nggak mau ayahnya melupakan ibunya. Di mana-mana juga kan seorang anak lebih memilih ibu kandung daripada ibu tiri. Pokoknya dia kelihatan nggak suka padaku. Walau aku sudah berusaha ramah dan baik padanya, tetap saja sikapnya padaku cuek dan seperti belum bisa menerima diriku. Padahal untuk urusan makan dan kebutuhannya, aku berusaha melakukan sendiri dan gak nyuruh pembantu. Maksudku biar aku bisa akrab dengan anak-anak suamiku dan bisa diterima sebagai ibu sambung, istri dari ayah kandungnya. Tapi dia malah lebih suka nyuruh pembantu yang ada di rumah. Kayak gak mau kalau aku yang nyiapin semuanya. Mau makan, bikin cemilan, atau sekedar bikin teh hangat, dia maunya pembantu yang bikinin. Kalau aku dia gak mau. Pernah aku buatkan sarapan nasi goreng sama telur ceplok, dia tak mau nyentuh sama sekali. Malah bikin mie goreng. Dia justru nyuruh pembantu bikinin mie goreng, dan gak mau makan sarapan yang aku buatkan untuk dirinya itu. Makanya malam itu, waktu dia diam-diam mengendap masuk ke kamarku, aku jadi kaget. Rasanya campur aduk di pikiranku. Ada rasa khawatir, ada penasaran, dan ada juga rasa berdebar yang aneh. Soalnya dia pun jarang bicara kalau sama aku. Malam itu udah setahunan lah aku jadi ibu tirinya. Dan selama itu, dia emang gak mau dekat dan akrab sama diriku. Malahan, sejak ayahnya menikah denganku, dia jadi jarang betah di rumah. Kerjaannya keluyuran dan nongkrong sampai malam. Sesekali saja dia betah di rumah. Kalau ada teman-temannya main ke rumah, bahkan pernah menginap juga rame-rame di sini.
Ya mungkin saat teman-temannya datang ke sini dan aku mengenalkan diri sebagai ibunya, dia mulai berubah pikirannya. Soalnya, waktu itu aku sempat gak sengaja dengar temannya bilang kalau dia tuh beruntung punya ibu tiri yang baik. Bukan hanya baik dan ramah, kata temennya aku tuh ibu tiri idaman. Udah cantik, masih lumayan muda, dan gemoy lah. Dari dulu aku juga tahu kalau aku punya kelebihan yang jarang dimiliki wanita lain seusiaku. Bukan hanya wajah dan bodiku. Kata orang, aku tuh wanita kalem keibuan dan kesannya selalu hangat kepada siapa saja. Makanya orang pada betah sama aku. Suamiku pun dulu tergila-gila padaku dan ingin menikahi aku karena kelebihan yang aku miliki. Bisa matang, bisa manja. Aku selalu bisa menyesuaikan diri. Makanya teman-teman anak suamiku juga bisa cepat akrab sama diriku. Walau anaknya suamiku masih belum bisa menerimaku. Kupikir mungkin karena itulah dia mulai berubah padaku. Udah sebulan ini dia tuh gak seperti dulu yang sangat cuek. Aku senang sih karena anaknya suami udah mau makan masakanku dan mau minum kalau aku buatkan teh apa kopi. Hanya saja aku gak menyangka kalau malam itu dia berani banget masuk ke kamarku di saat suamiku belum pulang. Dan semua itu akhirnya membuatku jadi sedih sekali. Sebab anak suamiku tega sekali sampai seperti itu terhadap diriku. Malam itu salah aku juga yang pura-pura tidur waktu anaknya suami masuk ke kamarku. Harusnya kan aku terjaga. Aku sebenarnya mau bangun dan negur dia, menanyakan mau apa masuk ke kamarku malam-malam seperti itu. Takutnya kan dilihat sama pembantu dan bisa menjadi fitnah yang bukan-bukan. Atau kalau sampai suamiku tahu, bisa-bisa suamiku berpikiran yang macam-macam terhadap aku dan juga anak kandungnya sendiri kalau melihatnya. Namun niatku bangun kubatalkan, sebab aku ingat kalau malam itu belum waktunya suamiku pulang dari kerja di luar kota. Sementara jam segitu juga pembantu rumah tangga kami pasti sudah istirahat biar bisa bangun pagi dan kerja besoknya. Selain itu, aku juga penasaran dan pingin tahu kira-kira anaknya suami mau ngapain malam-malam masuk ke dalam kamarku. Biasanya juga kalau dia ada perlu atau mau minta uang jajan selalu siang atau sore. Itu pun bukan di dalam kamarku. Pas itu dia emang kelihatan bimbang. Setelah melangkah masuk, tangannya pelan sekali menutup pintu dari dalam. Dia berdiri lumayan lama di dekat pintu. Matanya menatapku seperti ingin memastikan kalau aku benar-benar lelap. Makanya waktu itu sekalian saja aku pura-pura tidur. Takutnya dia malu atau kaget, atau malah takut karena aku kebangun. Lumayan lama dia hanya membeku. Tanpa tahu kalau diranjang, aku juga memicingkan mataku melihatnya dari sudut mataku. Anaknya suamiku emang jauh beda sama suamiku. Wajahnya tampan dan badannya bagus. Katanya nurun mendiang ibunya. Karena mikirnya aku udah tidur, dia lalu melangkah pelan sekali. Hati-hati, makin lama makin mendekati sisi ranjangku. Jantungku mulai berdebar saat dia mulai perlahan duduk di sisi ranjangku. Tidak bersuara apa-apa, hanya menatapku. Jaraknya dekat sekali. Aku bisa merasakan wangi parfum maskulin yang dia pakai. Aromanya menenangkan dan lembut. Yang bikin aku deg-degan saat itu tangannya bergerak pelan mengusap keningku, merapikan helai rambut di pelipisku. Dalam hatiku bilang, tumben anak suamiku kayak perhatian banget padaku. Padahal selama ini sikapnya cuek sekali kan? Dan belum sempat aku berpikir jauh, suaranya terdengar pelan, bergetar, lirih, tapi melupakan makna yang sangat kuat. Aku mendengar jelas, ia mengucapkan sesuatu. Kalimat pengakuan yang membuat sesuatu pada diriku. Hangat. Anak suamiku berkata maaf. Maafkan dirinya yang selama ini terkesan angkuh, cuek, dan tak menghargaiku sebagai ibu tirinya. Ia juga berujar lirih. Kalau selama ini sebenarnya dia bersyukur kalau ayahnya bisa menikahiku sebagai pengganti ibunya. Sebab sudah cukup lama ayahnya hidup sendiri.
Ibunya sudah lama meninggal saat anak suamiku masih kecil, masih balita. Aku mendengar saja. Dadaku terasa sejuk. Ada rasa nyaman yang seketika menjalar saat ia membisikkan semuanya padaku. Sebenarnya ingin sekali aku bangun dan bilang padanya kalau aku juga senang bisa punya anak tiri yang mau menerimaku. Aku mau bilang kalau sejak awal aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri, walau selama ini aku tak punya. Otakku berpikir untuk terjaga, tapi tubuhku sebaliknya. Aku memutuskan tetap pura-pura tidur, mendengar saja pengakuannya. Saat itu, dia mendekatkan wajahnya ke telingaku, kembali membisikkan sesuatu sambil menggenggam tanganku lembut. Ada nyaman dan damai yang hangat saat dia mengecup keningku. Pelan, ragu, hangat, dan membuat dadaku bergolak. Dalam hatiku bilang, bahagia rasanya seorang ibu ketika tahu kalau anaknya benar-benar sayang dan mengasihinya. Tapi, tak lama kecupannya turun ke pipiku. Aku membeku, dan setelah membisikkan sesuatu, hangat itu mendarat di sudut bibirku. Sekilas, hampir tak menyentuh, ragu, tapi kemudian meninggalkan bekas yang sulit aku lukiskan. Tidak berlebihan, hanya kasih sayang anak kepada ibunya. Jantungku mencelos ketika mendengar. Dia mengaku sayang padaku. Bukan hanya sebagai ibu tirinya, tapi malam itu, aku sudah berpikir macam-macam pada anak suamiku. Hatiku pun mulai bimbang antara malu dan ingin. Namun aku salah sangka. Setelah kecupan singkat itu, ia menjauh. Langkahnya pelan mendekati lemari pakaianku. Aku masih berpura-pura tidur, namun mataku memicing samar memperhatikan setiap gerak dan setiap tingkah lakunya. Tangannya membuka lemariku dan mengambil sesuatu dari kotak perhiasan. Tempat aku menyimpan uang di sana. Aku ingin bangun dan menegurnya, tapi rasa penasaran membuat tubuhku hanya diam, mengamati saja apa yang dilakukan. Setelah mendapatkan sesuatu dari kotak itu, ia berdiri sebentar menatapku, lalu perlahan melangkah pelan keluar kamarku. Aku bangun dan duduk di tepi ranjang, masih belum percaya kalau anak suamiku baru saja masuk ke dalam kamarku. Tak lama suara gerbang terbuka dan suara sepeda motornya terdengar. Makin lama makin jauh, meninggalkan rumah suamiku. Setelah merasa dia sudah pergi jauh, aku segera memeriksa lemari pakaian dan kotak perhiasan yang kusimpan di sana. Betapa kagetnya aku. Sejumlah uang dan perhiasan pemberian suamiku ternyata sudah hilang, diambil oleh anak suamiku. Aku merasa kecewa. Tapi entah kenapa aku tak bisa marah sama sekali. Apalagi setelah dia membisikkan semua padaku. Kupikir mungkin anak itu butuh uang dan tak berani bilang padaku atau pada suamiku. Biarlah besok saja aku tanyakan lagi. Sebab biasanya dia selalu bilang dan aku selalu memberikannya uang untuk jajan dan kebutuhannya sehari-hari. Sehari setelah malam itu, suamiku yang sudah 2 minggu bekerja di sebuah pertambangan luar kota, akhirnya pulang. Biasanya emang gitu, 2 minggu kerja dan 3 hari bisa off dan pulang. Lalu akan berangkat lagi setelah 3 hari liburan. Seperti biasa, suamiku kalau udah pulang, ya pasti deh. Pokoknya dia bilang kangen banget sama diriku, makanya selalu begitu. Aku sendiri gak berani bilang ke suamiku kalau malam kemarin anaknya masuk ke dalam kamarku dan mengambil sesuatu. Apalagi perhiasan yang hilang itu termasuk cincin pernikahan dan kalung emas pemberian suamiku saat menikah. Aku juga gak bilang kalau uang yang aku simpan di lemari juga diambil oleh anaknya. Takutnya suamiku marah sama anaknya. Tapi rupanya suamiku sudah tahu kalau anaknya sudah mengambil uang dan perhiasan yang kusimpan di lemariku. Soalnya pas suami mau ganti baju dan mau naruh uang tambahan untukku, dia melihat sendiri perhiasanku gak ada. Akhirnya aku jujur saja menceritakan kalau malam kemarin anaknya suamiku masuk ke kamar dan mengambilnya dariku.
Suamiku sempat kesal dan marah. Katanya mungkin aku sebagai ibu tirinya nggak pernah ngasih uang ke anaknya itu. Atau mungkin aku terlalu galak dan jutek pada anaknya, sehingga anaknya itu sungkan kalau mau minta uang padaku. Tapi langsung saja ku jelasin ke suamiku, kalau selama ini aku selalu memberikan uang jatah jajan dan kebutuhan anaknya. Suamiku jadi marah sama anaknya, dan katanya mau ngasih pelajaran kalau anaknya nanti pulang ke rumah mau dimarahin. Ku bilang jangan, sebab mungkin saja anak itu memang sedang butuh uang. Lagian uang dan perhiasan kan masih bisa dicari. Kalau dimarahin, anak muda kayak anak suamiku biasanya malah ngelawan dan semua malah bisa jadi berantakan. Ya aku kan gak mau kalau gara-gara masalah uang itu anaknya suamiku akhirnya minggat dan pergi dari rumah ini. Apa kata tetangga nantinya? Bisa-bisa aku dikatain sebagai ibu tiri yang kejam sampai-sampai anak suamiku pergi. Akhirnya setelah aku jelasin ke suamiku pun perlahan mereda dan gak marah lagi dan bisa memahaminya. Kata suamiku, terserah bagaimana baiknya aku menasehati anaknya itu. Lain kali kalau butuh uang minta saja, jangan ngambil. Malamnya, karena aku udah bisa menenangkan emosinya, suamiku minta padaku. Katanya udah lama gak dapat. Jadi ya sebagai istri, aku memberikan saja semua yang menjadi kewajibanku dan menjadi hak darinya sebagai suamiku. Cuma ya biasalah, suamiku tuh hanya semangat di omongan saja. Pas udah gitu malah cepat sekali dan langsung tidur. Besok siangnya, akhirnya anaknya suamiku pulang. Dan gak tahu kenapa suamiku malah marah-marah ke anaknya itu. Padahal kemarin janji gak marah. Akan tetapi suamiku marah luar biasa, sampai anaknya sedih, mengurung diri di kamar. Aku jadi bingung harus gimana. Padahal suamiku udah janji gak marah, dan udah aku kasih juga supaya gak emosian. Tapi mau gimana lagi, dia kan suamiku dan kepala rumah tangga di sini. Jadi ya aku hanya bilang, udah cukup marah-marahnya. Kasian anaknya kalau dimarahin terus. Lagian gak baik untuk kesehatan kalau suamiku marah. Bisa darah tinggi jadinya. Sampai 3 hari juga anaknya suamiku tetap sedih dan mengurung diri di kamar. Walau suamiku udah pergi kerja lagi. Aku jadi gak tega lihatnya. Kasian, cuma keluar kamar pas makan saja. Terus ngurung diri lagi sambil nangis di kamar. Makanya malam itu aku sengaja datang ke kamarnya. Khawatir juga kalau kelamaan sedih anak itu bisa sakit. Kan repot jadinya. Pas aku masuk kamarnya, dia cuma memandangku dengan mata yang berkaca-kaca. Dia rebahan dan aku duduk dekatnya. Ku bilang padanya jangan sedih. Lagian ayahnya marah padanya kan demi kebaikan dirinya, supaya jangan gitu lagi. Kalau memang kamu butuh uang atau apa, kan kamu bisa bilang pada ibu. Pasti ibu kasih kok, kataku lembut padanya. Anaknya suamiku hanya menunduk. Ia mengangguk setiap kali mendengar nasihatku, sambil minta maaf lagi. Ku bilang, ya sudah lupakan saja. Yang penting kamu bisa berubah lebih baik, kataku lagi sembari menepuk bahunya. Dan di momen itulah, aku sama sekali gak menyangka anaknya suamiku malah menangis sambil memelukku. Katanya terima kasih, aku sudah sangat baik padanya selama ini. Mungkin kalau gak ada aku, entah gimana nasibnya. Soalnya sejak kecil anak itu selalu dimarahin sama ayahnya. Dia juga sudah lama tak mendapat kasih sayang ibunya. Aku jadi terharu dan merasa kasihan padanya. Jadi kubiarkan saja dia menumpahkan air mata harunya dalam dekapan pelukku. Hanya saja, aku juga jadi kaget karena setelah itu, anaknya suamiku malah bilang kalau dia sebenarnya sayang padaku. Sudah sejak awal aku menjadi ibu tirinya, dia merasa sayang sekali padaku. Tapi dia malu dan bingung mengatakannya. Makanya selama ini dia memilih diam dan terkesan cuek dan menjauhi diriku. Padahal dia cuma bimbang mau bilangnya. Malam itu, setelah setahun menjadi ibu tirinya, aku baru bisa memahami kalau anak suamiku sebenarnya sayang padaku. Makanya, sejak malam itu, aku berjanji ke diriku sendiri untuk memanjakannya seperti anakku sendiri dengan penuh kasih. Pokoknya, sejak malam itu,
Aku selalu memanjakannya dan memberikan apa saja yang diinginkan dan dimintanya dariku. Anaknya suamiku juga jadi bahagia sekali setelah aku manjakan seperti itu. Malah, dia berubah 180 derajat, nggak kayak dulu. Semakin lama, aku merasa menjadi wanita yang lengkap, karena bisa memanjakan anaknya suamiku sampai seperti itu. Dan, sejak sering aku manjakan, anaknya suamiku pun mulai memiliki semangat lagi untuk melanjutkan pendidikannya, kuliah. Suamiku sangat senang mendengar kalau anak bungsunya itu mulai berubah. Soalnya, dia anak lelaki satu-satunya. Dua kakaknya yang perempuan sudah pada kuliah, kerja, dan menikah. Masa iya anak bungsunya lelaki nggak mau kuliah? Semenjak anaknya suamiku kuliah di sebuah PTN ternama di kota kami, suasana rumah juga mulai berubah. Yang dulunya canggung dan kaku, kini mulai mencair. Ada obrolan ringan, ada tawa, dan penuh kasih sayang keluarga. Aku jadi ingat nasihat orang dulu, hati-hati kalau menikah dengan lelaki yang sudah punya anak, bisa repot kalau nggak cocok. Tapi, kini aku merasakannya sendiri. Walau awalnya penuh tantangan, akhirnya aku bisa bahagia bersama suamiku. Bersama imam dalam rumah tangga baruku, juga bersama 3 anaknya yang sudah pada dewasa, termasuk si bungsu. Aku bukan hanya memanjakannya, namun aku juga selalu dimanjakan. Bukan hanya oleh suamiku yang makin sayang, tapi tiap saat aku juga dimanjakan oleh anaknya suamiku. Kapanpun aku butuh, dia akan senang hati memanjakan diriku. Anaknya suamiku memang jauh berbeda sama suamiku. Walaupun dia anak kandung, dan suamiku ayah kandungnya. Bukan hanya karena usianya jauh lebih muda. Bukan hanya karena perawakan yang tinggi dan jauh lebih dari ayahnya. Namun, kasih sayangnya. Ia memiliki rasa kasih yang besar dan sayang yang tulus. Walau masih sangat muda, tapi matang. Semuanya aku baru tahu setelah lumayan akrab dan dekat sama dia. Sejak dia mau kuliah dan semangatnya hidup kembali. Ya, semuanya memang tanpa terencana. Aku sendiri dulunya nggak yakin kalau anaknya suami akhirnya mau menerimaku. Beda kayak dulu. Sekarang dia lebih manja sama aku. Apa-apa juga maunya aku yang ngurusin dan menyiapkan semuanya. Nggak pernah lagi mau nyuruh pembantu. Aku jadi seneng sih. Ku bilang, mending gitu. Minta saja ke ibu apa yang kamu butuh. Kasian kalau apa-apa selalu nyuruh pembantu. Kan si mbok pembantu di sini udah capek dan banyak kerjaannya. Yang bikin aku lebih bahagia, anaknya suamiku pun seperti memahami apa saja yang aku butuhkan kalau lagi di rumah. Apalagi selama ini dia sendiri tahu kalau ayahnya sangat jarang ada di rumah. Selalu kerja 2 minggu lamanya. Hanya pulang saat off 3 hari. Itu pun kayak buru-buru, karena harus berangkat kerja lagi. Makanya aku lebih sering ditinggal. Pas itu, anaknya suamiku pulang kuliah sekitar jam 5 sore. Sementara aku hari itu lagi gak enak body, jadi ketiduran. Anaknya suami menghampiriku di kamar. Dia membangunkan aku karena sudah sore. Takutnya kelolosan tidur sampai maghrib. Tanpa diminta pun dia mengusap keningku dan kelihatan khawatir karena aku agak demam dan panas saat itu. Ku bilang ibu gak apa-apa kok. Paling nanti habis mandi terus makan malam bisa kembali sehat, seger kayak sebelumnya. Namun anak suamiku ngelarang aku mandi pakai air dingin. Katanya biar dia buatkan air hangat saja untuk ku mandi. Ya udah, aku mau bilang jangan, dia udah duluan ke dapur dan bikinin aku air hangat. Tak lama kemudian sudah kembali lagi. Tangannya nampak kokoh dan berotot saat mengangkat panci lumayan besar berisi air hangat dan menaruhnya di kamar mandi. Pas aku bangun dan melangkah mau ke kamar mandi, dia buru-buru meraih lenganku dan menuntunku dengan lembut. Aku jadi dak enak saat itu. Kayak aku ini udah tua banget apa? Sampai segitunya dia memperhatikan aku dengan baiknya. Tapi anaknya suamiku malah ngejawab
kalau perhatiannya bukan karena aku sudah tua, melainkan dia sayang padaku. Dan sore itu aku benar-benar merasakan kalau kasih sayangnya besar dan tulus padaku, hingga membuatku bahagia. Aku sebenarnya sangat malu waktu itu. Kok anaknya suamiku baik banget lama aku, sampai nyiapin air hangat segala. Tapi aku pikir mungkin dia mulai sadar dan sudah bisa menerimaku sebagai ibunya, istri ayah kandungnya sendiri. Mungkin semua yang dilakukannya jadi bukti rasa bakti seorang anak. Apalagi sejak kecil dia kan gak punya ibu. Anaknya suamiku memang jarang dapat kasih sayang ibu, karena ibunya meninggal di saat masih sangat kecil, masih balita. Ku bilang udah repot, ibu jadi malu kalau kamu perhatian seperti itu. Ibu mau mandi dulu, nanti kita makan bareng. Habis mandi ibu mau masakin kamu menu kesukaanmu. Sekarang kamu santai dulu deh, jangan khawatir sama kondisi ibu. Aku bilang gitu supaya anaknya suami mau keluar dari kamarku dan menunggu saja di ruang keluarga seperti biasanya gitu. Tapi dia cuma senyum dan bilang, santai saja. Dia hanya ingin memastikan kalau aku nggak sakit dan aku baik-baik saja. Dia ngaku mau nungguin aku di kamar saja sambil ngecas HP-nya, sehingga aku cuma mengangguk dan langsung mandi. Sore itu tumben aku mandi pakai air hangat, jadi rasanya beneran fresh dan segar. Rasa pusing dan demam hilang. Ku bilang padanya, terima kasih ya, ternyata kamu benar. Habis mandi air hangat, ibu jadi agak enakan dan kembali segar. Dia kembali tersenyum sambil menatapku. Sorot matanya penuh makna, penuh kasih sayang, hangat, lembut, sulit aku artikan. Lalu bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang selama ini tak pernah aku bayangkan akan terucap dari dirinya. Pas itu aku udah ganti pakai gaun pendek yang sudah lama gak pernah aku pakai, namun masih terasa pas dan enak dipakai. Anaknya suamiku, entah sadar atau tanpa sengaja, malah memuji diriku. Ya kayak teman-temannya memujiku waktu dulu. Katanya dia bersyukur banget punya ibu tiri seperti diriku. Baik, kalem, lembut, dan penuh pengertian sama anak tirinya. Namun, aku jadi terhenyak saat dia bilang kalau dia sayang sekali padaku. Tapi bukan lagi sebagai seorang ibu, hanya wanita. Wanita cantik yang usianya lebih tua darinya, yang selama ini ditolaknya hadir dan akhirnya mampu membuatnya sadar. Sejak ada aku, anaknya suami merasa dia seperti memasuki kehidupan yang normal, memiliki ayah dan ibu yang lengkap. Malam itu, sudah jam 7 lebih waktu aku keluar kamar dan menyiapkan masakan untuk makan malam di dapur. Pembantu kami yang masak, tapi dia mau mandi dan sholat maghrib, makanya aku yang menyiapkan di meja makan. Anaknya suami menyusul. Dia keluar dari kamarku dengan wajah yang segar, sudah mandi dan wangi, walau belum ganti baju. Senyumnya mengembang saat berdiri di dekatku. Katanya terima kasih atas semua nasihat yang aku berikan padanya tadi. Ya, akhirnya sejak saat itu, aku jadi benar-benar memanjakan anaknya suamiku. Dan dia pun selalu bisa memanjakan diriku. Aku jadi ingat nasihat orang dulu. Hati-hati kalau menikah dengan lelaki yang sudah punya anak. Bisa repot kalau nggak cocok. Tapi, kini aku merasakannya sendiri. Walau awalnya penuh tantangan, akhirnya aku bisa bahagia bersama suamiku. Bersama imam dalam rumah tangga baruku, juga bersama 3 anaknya yang sudah pada dewasa, termasuk si bungsu. Aku bukan hanya memanjakannya, namun aku juga selalu dimanjakan. Bukan hanya oleh suamiku yang makin sayang, tapi tiap saat aku juga dimanjakan oleh anaknya suamiku. Kapanpun aku butuh, dia akan senang hati memanjakan diriku. Ya, begitulah kisahku ya kawan, bukan fiksi. Semoga kalian terhibur dan ceritaku bisa dipetik hikmah positifnya. Sebab bukan yang kandung dan yang tiri yang menentukan kebahagiaan, tapi bagaimana kasih yang tulus diberikan.